Kenapa nak? Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Rupiah melemah, Indonesia rugi. Halo teman-teman, pernahkah kalian merasa harga iPhone, laptop, atau barang impor lainnya semakin mahal? Atau pernah mendengar berita bahwa nilai rupiah melemah terhadap dolar Amerika? Nah, banyak orang langsung menganggap hal ini tuh buruk bagi Indonesia. Tapi benarkah demikian? Pada video ini saya akan menjelaskan untung dan rugi pelemahan rupiah terhadap dolar, serta bagaimana sikap kita sebagai warga NKRI dalam menghadapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Amelia Sagita. NIM saya 080401251129. Saya berasal dari Prodi Ilmu Ekonomi. Nah, apa itu pelemahan rupiah? Sebelum kita membahas dampaknya, kita perlu tahu tentang pelemahan rupiah. Pelemahan rupiah terjadi ketika mata uang rupiah melemah dibandingkan mata uang asing, seperti dolar Amerika Serikat. Sebelumnya, 1 dolar Amerika Serikat dibeli dengan 15.000, kemudian sekarang berubah menjadi 18.000 per dolar. Artinya, kita membutuhkan lebih banyak rupiah untuk mendapatkan 1 dolar yang sama. Kondisi inilah yang disebut dengan pelemahan nilai tukar rupiah. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi pemerintah dan perusahaan, tetapi juga mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari. Pertama, mari kita lihat dampak negatifnya. Ketika rupiah melemah, barang-barang impor lainnya menjadi lebih mahal. Contohnya, smartphone, laptop, kendaraan, mesin industri, dan beberapa bahan baku produksi. Karena biaya impor meningkat, perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memproduksi barang. Akibatnya, harga barang dijual kepada masyarakat ikut naik. Jika kondisi ini berlangsung lama, daya beli masyarakat dapat menurun dan inflasi berpotensi meningkat. Selain itu, pemerintah maupun perusahaan yang memiliki utang dalam bentuk dolar juga harus membayar lebih mahal karena nilai tukar rupiah melemah. Bagi mahasiswa seperti kita, pelemahan rupiah juga bisa terasa ketika harga laptop, gadget, atau software berbayar dari luar negeri menjadi lebih mahal. Namun, pelemahan rupiah tidak selalu merugikan. Bagi perusahaan yang menjual produknya ke luar negeri atau eksportir, kondisi ini justru dapat menjadi keuntungan. Mengapa? Karena produk Indonesia menjadi relatif lebih murah bagi pembeli dari negara lain. Akibatnya, permintaan terhadap produk tersebut dapat meningkat. Contohnya adalah kopi, kakao, hasil perikanan, tekstil, furnitur, dan berbagai produk UMKM di Indonesia. Selain itu, sektor pariwisata juga berpotensi memperoleh manfaat. Wisatawan asing akan merasa biaya berlibur di Indonesia menjadi lebih murah, sehingga mereka lebih tertarik untuk datang berkunjung. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang bekerja di sektor pariwisata. Lalu, apakah rupiah menguntungkan atau merugikan Indonesia? Tergantung, karena bagi sektor yang bergantung pada impor, pelemahan cenderung merugikan. Namun, bagi sektor ekspor dan pariwisata, kondisi ini dapat memberikan keuntungan. Artinya, tidak semua pihak mengalami dampak yang sama. Karena itu, pemerintah perlu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar dampak negatifnya dapat diminimalkan dan peluang ekonominya dapat dimanfaatkan secara optimal. Inilah alasan mengapa pelemahan rupiah tidak bisa langsung dianggap baik atau buruk tanpa melihat sektor yang terdampak. Sebagai warga yang cinta Indonesia, kita juga memiliki peran untuk memperkuat ekonomi nasional. Pertama, kita bangga menggunakan produk dalam negeri. Yang kedua, mendukung UMKM untuk membeli dan mempromosikan produk lokal. Yang ketiga, menjadi konsumen yang bijak dan tidak membeli barang berlebihan. Keempat, kita meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan, keterampilan, dan inovasi agar mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah. Yang kelima, ikut mempromosikan produk Indonesia agar mampu bersaing di pasar internasional. Tindakan sederhana tersebut
merupakan bentuk nyata kecintaan kita terhadap rupiah dan terhadap Indonesia. Jadi kesimpulannya, pelemahan rupiah membawa dampak positif dan negatif bagi perekonomian Indonesia. Di satu sisi, harga barang impor menjadi lebih mahal dan dapat menurunkan daya beli masyarakat. Namun, di satu sisi lain, sektor ekspor dan pariwisata dapat memperoleh keuntungan karena produk dan jasa Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar internasional. Yang terpenting bukan hanya memahami dampaknya, tetapi juga bagaimana kita berkontribusi untuk memperkuat ekonomi Indonesia. Mari bangga menggunakan produk dalam negeri, mendukung UMKM, dan menjadi generasi yang produktif. Karena mencintai rupiah juga berarti mencintai Indonesia. Saya Siska Amelia Sagita, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.